Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode 16 dengan judul Guntur. Langsung ke dalam alurnya. Guntur, kekuatan ekstrim dunia. Itu bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Guntur adalah kekuatan surga dan hidup di atas dunia. Ketika sesekali turun di bawah, gemuruh-gemuruh itu seperti murka langit. Esensi Guntur Wanglin lahir dari setengah naga guntur kuno. Naga guntur kuno diciptakan untuk membawa kekuatan guntur dan merupakan perwujudan guntur di dunia. Dengan naga guntur setengah kuno ini, Wanglin memiliki kuncup esensi. Kemudian, setelah menyerap guntur dari klan guntur tersebar, esensinya satu langkah dari penyelesaian. Langkah ini tidak mudah untuk dilewati, tetapi Wanglin menciptakan jalan lain dengan menciptakan guntur yang menyertainya. Dia menggunakan jiwa dari kodok petir dan jire alamnya untuk menyelesaikan guntur yang menyertainya, yang membuat esensi itu hampir selesai. Kemudian, di benua astral abadi 100 tahun yang lalu, Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang memiliki esensi guntur yang berbeda, menuangkan esensi gunturnya ke Wanglin. Dia bahkan telah melahap dua manik kaisar petir dan mentransfer kekuatan mereka ke Wanglin. Semua ini terakumulasi untuk memungkinkan esensi guntur Wanglin berubah secara dramatis dan memadatkan esensi tubuh sejati. Tubuh sejati esensi guntur ini mengandung keinginannya sendiri, tetapi sebagian besar akan menjadi milik Wanglin. Bahkan Wanglin tidak mengharapkan tindakannya yang tidak disengaja menyebabkan perubahan drastis terjadi pada tubuh sejati esensi gunturnya. Esensi pembantaian adalah esensi khusus. Kekuatannya tidak terlihat. Itu terdiri dari pembantaian tanpa akhir, dan ini bukan pembantaian sembarangan, tetapi pembantaian dengan tujuan. Inilah yang membuatnya menjadi esensi khusus. Esensi pembantaian mengandung niat membunuh yang tak terbayangkan dan dapat mengubah cara dunia berfungsi. Itu jauh lebih kuat dari esensi biasa. Saat itu, esensi pembantaian King Sui memungkinkannya untuk bertarung melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, yang hanya menunjukkan betapa kuatnya itu. Wanglin belum banyak menggunakan esensi pembantaian, dia kebanyakan menggunakannya untuk menciptakan aura yang mengesankan. Namun, ketika itu menyatu dengan esensi petir, tiba-tiba berubah. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Wanglin. Hal semacam ini sangat jarang. Perpaduan guntur dan pembantaian membentuk jenis pembantaian yang berada di atas segalanya. Itu bisa menghancurkan semua kehidupan. Yang terpenting, pembantaian ini memiliki misi. Misi ini akan dimulai ketika pembantaian muncul dan diakhiri dengan menghilang. Legenda kuno mengatakan bahwa ketika surga marah, itu menggunakan guntur untuk menghancurkan dunia. Guntur ada di masa awal untuk menghukum makhluk hidup. Hanya selama kehancuran dunia akan muncul guntur pembantaian ini. Setelah tubuh sejati esensi guntur Wanglin menyatu dengan esensi pembantaian yang membutuhkan kemauannya sendiri, guntur itu berubah. Ketika mereka berintegrasi, itu melahirkan sesuatu yang tidak seharusnya diciptakan, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh para pembudidaya. Murka langit membantai guntur. Wanglin menatap tercengang di tubuh sejati esensi guntur di hadapannya. Dia tidak bisa melihat jejak guntur pada tubuh sejati esensi ini, tetapi dengan indera keilahiannya, dia bisa merasakan sambaran guntur yang menakutkan perlahan bergerak ke seluruh tubuh. Guntur ini mengandung kekuatan yang membuat kulit kepala Wanglin mati rasa. Setelah guntur ini dilepaskan dari tubuh sejati esensi, itu akan memiliki kekuatan penghancur yang mengejutkan. Wanglin menelan ludah dan tersentak. Dia samar-samar menebak bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah membentuk-bentuk guntur yang menakutkan. Begitu gunturnya dilepaskan, bahkan tubuhnya sendiri akan hancur. Perasaan ini begitu kuat sehingga dia memiliki dorongan untuk segera menghentikan fusi ini.
Dia merasa guntur ini seharusnya tidak muncul di dunia ini. Atau itu bukan waktunya untuk muncul. Guntur perlahan berputar di sekitar tubuh asli esensi dan mengeluarkan suara berderak. Suara berderak ini sangat jelas di kuil kalajengking yang sunyi. Murid Wang Lin menyusut saat Guntur tampak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Itu mengeluarkan sepotong aura yang bocor keluar dari kuil kalajengking dan langsung menyebar ke seluruh benua setan hijau. Setiap makhluk hidup gemetar dan merasakan ilusi bahwa mereka semua akan dibinasakan. Namun, saat aura perak ini muncul, itu langsung menghilang. Semuanya terjadi dalam sekejap dan tidak menarik perhatian Grand Empyrean manapun. Setelah guntur ini meledak, benua iblis hijau, Wang Lin jarang merasa takut, tapi kali ini, dia merasa takut terhadap guntur yang telah dia ciptakan. Sama seperti guntur pembantaian menjadi tidak stabil, tubuh sejati esensi guntur Wang Lin mulai berintegrasi dengan esensi pembatasan. Esensi pembatasan adalah hukum dan aturan. Itu membentuk jaring besar dan menyelimuti tubuh sejati esensi guntur. Guntur memiliki hukum dan aturan, tapi itu dibuat oleh langit. Namun, karena tubuh sejati esensi guntur berisi kehendak Wang Lin dan esensi pembatasan, guntur tidak lagi dikendalikan oleh langit. Itu benar-benar berubah. Hasil dari perubahan ini adalah bahwa petir ini berisi hukum dan aturan yang dimiliki Wang Lin. Guntur pembantaian dengan sempurna terkandung di dalam tubuh sejati esensi, dan tanda-tanda ketidakstabilan perlahan menghilang. Dalam waktu singkat ini, dahi Wang Lin telah berkeringat. Dia melihat esensi tubuh sejati di hadapannya dan merasa seperti sedang bermimpi. Penampilan avatar itu tidak berbeda dari sebelumnya, dan dengan tenang berdiri di sana. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, ini sangat berbeda dari sebelumnya. Seseorang tidak bisa melihat jejak guntur pada tubuh sejati esensi ini. Bagian dalam dan luar tubuh ditutupi dengan batasan yang semuanya dililitkan di sekitar petir pembantaian. Mungkin, ini bukan untuk menghancurkan benua. Wang Lin menatap tubuh aslinya dan merenung dalam diam. Saat dia diam-diam merenung, budidaya Arcane Void tahap tengahnya tiba-tiba meletus. Kekuatannya membentuk badai dan berputar dengan cepat, menjadi pusaran. Setiap rotasi akan sangat meningkatkan tingkat kultivasi Wang Lin. Tidak hanya dia menyerap kekuatan dari dunia, tetapi juga kekuatan yang telah terkumpul di dalam tubuhnya untuk kalajengking setan hijau. Dengan kekuatan ini sebagai bahan bakar, rambut putih Wang Lin bergerak seolah-olah ada hembusan angin yang kuat. Suara letusan bergema dan matanya bersinar. Kekuatan dalam tubuhnya meningkat, dan meningkat hingga mencapai puncaknya. Kemudian gemuruh menggelegar menggema. Dia tiba-tiba bergegas melewati tahap pertengahan Arcane Void dan memasuki tahap akhir. Arcane Void tahap akhir. Keraguan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh tekad. Munculnya guntur pembantaian berada di luar imajinasinya. Dia samar-samar merasakan jantungnya berdetak kencang ketika guntur pembantaian muncul. Sebagian kecil guncangan itu disebabkan oleh guntur itu sendiri, itu adalah perubahan yang dipicu oleh guntur ini yang benar-benar mengejutkannya. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, bahkan Grand Empyrean. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya, karena itu diciptakan olehnya dan mengandung esensi dan keinginannya. Wang Lin tidak lagi memikirkan masalah ini. Ketika Wang Lin mencapai tahap akhir Arcane Void, dia melihat 3 esensi halus terakhir. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Setelah ketiga esensi halus ini menyatu menjadi satu, 9 esensinya akan menjadi 3 dan dia akan beralih dari Arcane Void tahap akhir ke puncak Arcane Void. Kemudian dia bisa melewati 9 Arcane Tribulans. Begitu dia menerobos 9 Arcane Tribulans, dia akan melangkah ke ranah pembudidaya Void Tribulan. Dengan kemampuan bertempurnya, jika dia mencapai tahap awal Void Tribulan,
dia bisa melawan pembudidaya Void Tribulan Puncak. Dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di bawah Grand Empyrean. Dengan kata lain, dia akan menjadi setengah Grand Empyrean. Jumlah kekuatan ini akan membuatnya jadi tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi, dan tidak ada yang akan dengan santai bersekongkol melawannya atau memanipulasinya. Karena dia, Wang Lin, akan menjadi orang terkuat ke-10 di benua astral abadi. Sementara Wang Lin memadukan esensinya dan menatap 3 esensi halus yang tersisa, di luar benua iblis hijau, di luar benua timur, di luar tanah surgawi, di luar benua astral abadi. Jika benua astral abadi adalah dunia, maka ada ruang kosong di luar dunia ini. Di tempat yang sangat jauh dari benua astral abadi, ada benua lain. Benua ini tidak bisa dibandingkan dengan astral abadi. Ukurannya kurang dari 1/10 dan tidak ada jejak kehidupan di atasnya. Orang bisa melihat reruntuhan kematian di benua ini. Seolah-olah ada banyak nyawa di sini, tetapi semuanya mati dalam bencana. Di tengah benua ini, ada reruntuhan kota yang sangat besar dengan patung besar di tengahnya. Ini adalah patung wanita, tetapi sebagian besar telah runtuh dan hanya separuh tubuhnya yang tersisa. Duduk di patung itu adalah seorang pria paruh baya. Pria ini terlihat biasa, tetapi dia memiliki rambut yang sangat panjang. Rambutnya hampir sepanjang 1000 kaki, dan itu tergantung di patung yang sebagian besar roboh. Sama seperti tubuh sejati esensi guntur Wang Lin yang menyatu dengan esensi pembantaian untuk melahirkan guntur pembantaian, pria paruh baya ini tampaknya terbangun. Dari tidur yang tak terhitung jumlahnya dan membuka matanya, tidak ada pupil di matanya, hanya kekosongan yang dipenuhi kematian. Dia melihat ke kejauhan dan ada kilatan cahaya di matanya. Episode ke-17, dengan judul Melihat Kesengsaraan Misterius dari Atas. Langsung ke dalam alurnya. Pria paruh baya itu melihat ke kejauhan, dan setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku telah membangunkan satu malapetaka lebih awal." Dia menundukkan kepalanya, melihat reruntuhan di bawah, dan menyebarkan akal ilahinya. Perasaan ilahinya sangat kuat, jadi itu langsung menutupi setiap inci dari benua itu. Dia samar-samar ingat bahwa dahulu kala, dia datang ke sini dan menghancurkan tempat ini. Setelah membunuh semua makhluk hidup di sini, dia menyerap aura kematian dan tetap dalam kultivasi pintu tertutup. Menurut perhitungannya, dia seharusnya terbangun setelah 5 bencana, tapi sekarang dia telah membangunkan 1 bencana di depan. Aura yang mengguncang hatiku dari lubuk jiwaku dan membuatku terbangun lebih awal datang dari arah itu adalah aura yang sejenis. Mungkinkah keberadaan serupa telah lahir? Pria itu merenung dalam diam. Dia samar-samar memiliki beberapa ingatan tentang apa yang berbohong ke arah aura itu datang bentuk. Tempat itu seharusnya menjadi tempat wali berada. Pria paruh baya itu berpikir sejenak dan kemudian perlahan berdiri. Saat dia berdiri, cahaya hantu bersinar dan jubah hitam muncul. Jubah hitam menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut panjang yang menembus jubah melalui metode khusus yang tergantung di sana. Dia berjalan menuju langit, rambut panjang di belakangnya terlihat seperti naga hitam. Saat dia secara bertahap terbang di langit, sosok naga hitam muncul, membuatnya tampak seolah-olah pria ini adalah naga hitam. Dia terbang ke arah benua astral abadi yang sangat jauh dari tempat ini. Dengan kecepatannya, dibutuhkan ratusan tahun untuk mencapai benua astral abadi. Di kedalaman kuil kalajengking hijau di benua iblis hijau, Wang Lin melihat 3 esensi halus di hadapannya. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Dengan ini, 3 esensi halus mulai berkumpul dan perlahan menyatu. Ketiga esensi halus ini tidak diperoleh melalui sarana eksternal, tetapi lahir dari wilayah dan pemahamannya sendiri. Agar ketiga esensi ini dilahirkan, kuncup terbentuk selama transformasi fana pertamanya,
kemudian tumbuh selama transformasi fana keduanya, dan akhirnya mencapai penyelesaian dalam transformasi fana ketiganya. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah bereaksi satu sama lain dan mengubah satu sama lain. Mereka perlahan menyatu di depan Wang Lin. Dalam esensi hidup dan mati, Wang Lin melihat planet Suzaku dan 3 generasi keluarga dan Yu. Dalam esensi karma, Wang Lin melihat Liu Mei, dia melihat Wang Ping, dan dia melihat dirinya sendiri sebagai seorang ayah. Dalam esensi benar dan salah, dia melihat Su Dao, mimpi 60 tahun, dan banyak wajah yang dikenalnya. Ketiga esensi halus ini bukan lagi hanya esensi bagi Wang Lin. Mereka adalah hidupnya yang menantang surga. Saya menggunakan esensi hidup dan mati untuk meninggalkan kefanaan. Saya menggunakan esensi karma untuk mendapatkan Dao, dan saya menggunakan esensi benar dan salah untuk memahaminya. Dalam hidup dan mati, pikiran kacau saya melahirkan karma. Dalam karma ini, saya terus mengkonfirmasi Dao saya. Pada akhirnya, antara benar dan salah, saya mencari di mana Dao saya berada. Setelah hidup dan mati adalah karma, setelah karma adalah benar dan salah, dan setelah benar dan salah adalah masuk Dao. Penggabungan dari 3 esensi halus tidaklah sulit. Mereka lahir karena aku, terbentuk karena aku, dan akan bersatu karena aku. Saat Wang Lin bergumam, dia melambaikan tangan kanannya. 3 esensi halus di depannya dengan cepat mulai berputar dan menyatu satu sama lain. Saat mereka menyatu, dia melihat esensinya. Di dalam, dia melihat segalanya mulai dari kelahirannya hingga saat ini dalam hidupnya. Dia melihat dirinya berlutut di depan kuburan orang tuanya, menderu ke langit sambil berlinang air mata. Dia melihat dirinya memegangi tubuh Li Muan dan meraung ke langit. Saat Li Muan menutup matanya, air matanya menetes dari sudut matanya dan mendarat di tanah. Dia samar-samar melihat bahwa setahun kemudian, bunga seperti mimpi bermekaran di tempat air mata jatuh. Ia melihat dirinya sendiri saat mengetahui bahwa Liu Mei telah melahirkan anaknya. Dia melihat dirinya sendiri memandangi anak yang dipenuhi dengan kebencian dan batuk keluar darah dari rasa sakit di jantungnya yang sekarat. Dia melihat Li Qianmei menyeka darah dan air mata di patungnya selama 10 tahun itu. Kemudian dia melihat semua, tahukah kamu, dari semua orang asing. Seluruh hidupku, Wang Lin mendesah. Wajahnya tampak menua saat 3 esensi halus menyatu. Waktu berlalu. Saat Wang Lin menceritakan ingatannya sendiri, 3 esensi halus diam-diam menyatu. Perpaduan 3 esensi berubah menjadi garis yang diisi dengan ingatan Wang Lin. Garis ini membentuk cincin dan dicetak di dahinya. Saat cincin itu dicetak, ingatan di mata Wang Lin menghilang dan diganti dengan cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan ini, tingkat kultivasi Wang Lin meningkat sekali lagi. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, kekuatan yang dimaksudkan untuk kalajengking setan hijau diserap olehnya. Bahkan sebagian besar jiwa kalajengking setan hijau yang telah dimakan Wang Lin setelah kepemilikan yang gagal diserap oleh jiwa asal Wang Lin. Tapi ini belum cukup. Kekuatan dunia sebesar ini hanya bisa membuat level kultivasi Wang Lin menjadi sangat dekat dengan puncak Arcane Void. Itu tidak cukup untuk menerobos dan memasuki Arcane Tribulan untuk menghadapi kedatangan 9 Arcane Tribulans. Dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan dunia. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu untuk menarik napas. Saat dia menarik napas, kekuatan dunia mengalir ke kuil kalajengking, dan bahkan kabut di luar ditarik masuk, membentuk pusaran besar. Ini menjadi fenomena surgawi. Perubahan mendadak ini menarik perhatian semua pembudidaya di benua iblis hijau. Pertempuran antara benua setan hijau dan benua banteng surgawi telah mencapai akhirnya. Setelah sejumlah besar pembudidaya mati, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di benua setan hijau.
Tetapi yang tersisa semuanya adalah pembudidaya yang kuat. Secara khusus, meskipun murid yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, Sekte Dao Iblis masih memiliki hampir 30% dari sekte mereka yang tersisa. Namun, master sekte mereka telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu dan belum keluar. Pada saat ini, perubahan besar yang terjadi di kuil kalajengking setan hijau di pusat benua iblis hijau dirasakan oleh para pembudidaya dari berbagai sekte di benua iblis hijau. Siapapun yang bisa merasakannya tahu atau mendengar rumor tentang iblis hijau yang dihidupkan kembali. Pada saat ini, lebih dari 10 sinar cahaya bergegas menuju kuil kalajengking setan hijau. Ada juga 2 sinar cahaya dari Sekte Dao Iblis juga untuk menyaksikan kebangkitan kalajengking iblis hijau. Fenomena di sekitar kuil kalajengking hijau berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu ini, sejumlah besar kekuatan dunia berkumpul menuju lokasi ini seperti orang gila. Para pembudidaya yang datang tidak berani mendekat, mereka hanya mengamati dari tepi fenomena. Mereka mundur saat fenomena meluas. Semua kekuatan dunia ini masuk ke tubuh Wang Lin selama beberapa bulan ini, dan tingkat kultivasinya terus menjadi lebih tinggi. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan, kultivasinya tiba-tiba meletus dan gemuruh bergema di dalam tubuhnya. Saat suara gemuruh bergema, level kultivasinya meningkat dari tahap akhir Arcane Void ke puncak Arcane Void. Fluktuasi kultivasi ini tersembunyi di bawah gelombang kekuatan dunia. Para pembudidaya benua iblis hijau juga tidak berani menyebarkan indera keilahian mereka, karena takut akan mempengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau. Mereka tidak tahan amarah kalajengking setan hijau, jadi tidak ada yang memperhatikan. Ketika Wang Lin mencapai puncak Arcane Void, dia membuka matanya dan menunjukkan tatapan yang sangat dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh sejati 5 elemen esensi menyatu dengan tubuhnya. Ketika ini terjadi, kekuatan Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh sejati esensi guntur yang menakutkan berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin, dan saat guntur pecah dan muncul, itu menyatu dengan Wang Lin, menjadi bagian dari tubuhnya. Saat tubuh sejati esensi guntur kembali, tubuh Wang Lin meletus dengan aura yang mengejutkan. Dia merasakan kekuatannya sendiri meningkat. Pada saat ini, dia bisa bertempur melawan pembudidaya Void Tribulan tahap akhir bahkan tanpa pelindung jiwa banteng surgawi. Ini masih pada premis bahwa dia tidak menggunakan guntur pembantaian. Begitu dia mengambil risiko menggunakan guntur pembantaian yang menakutkan, bahkan dia tidak tahu betapa destruktifnya kekuatan itu. Guntur itu adalah sesuatu yang dia ciptakan secara tidak sengaja, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Perasaan yang kuat ini memberinya rasa keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri. Ini mengubah temperamennya dan akan mengejutkan semua orang yang menghadapinya bahkan sebelum dia menyerang. Wang Lin berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mendongak. Tatapannya bisa menembus kuil kalajengking dan melihat langit di atas. Perasaan ilahi menyebar dan dia melihat seluruh kuil kalajengking. Kelompok 3 Yun Yifeng sudah tidak ada lagi. Rupanya, mereka sudah terlalu lama tinggal dan tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Ini tidak lagi penting. Bagi Wang Lin, Edge Cloud hanyalah awan asap dari masa lalu. Apa yang harus dia hadapi sekarang adalah 9 Arcane Tribulans. Jika aku bisa melewati 9 Arcane Tribulans sekaligus dan mencapai Void Tribulan, aku akan menghancurkan seluruh sekte Dao Iblis. Bahkan pembudidaya Void Tribulan tahap akhir akan dihancurkan untuk membayar kembali kekayaan ratusan tahun. Ada rasa dingin di mata Wang Lin dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mendongak, Wang Lin sedang menunggu. Menunggu Arcane Tribulans yang akan mengubahnya menjadi kultivator Void Tribulan tiba. Dia belum pernah melihat Arcane Tribulans,
tapi dia cukup percaya diri untuk berdiri tinggi di atas dan melihat keindahan Arcane Tribulans. Sejak zaman kuno, semua orang yang memenuhi syarat untuk menghadapi Arcane Tribulans semuanya sangat berhati-hati dan gugup. Bahkan Grand Empirins seperti ini sebelum mereka menjadi Grand Empirins. Orang-orang seperti Wang Lin sangat langka. Episode 18, dengan judul Terlalu Lemah. Langsung ke dalam alurnya. Arcane Tribulan adalah metamorfosis antara Arcane Void dan Void Tribulan. Itu berbeda dari kesengsaraan ilahi, yang hanya menggunakan bentuk guntur. Sebaliknya, ia menggunakan metode khusus untuk menyebabkan setiap keruntuhan bagi seorang pembudidaya. Jika seseorang tidak bisa melewati Arcane Tribulan, mereka akan mati. Banyak pembudidaya Arcane Void takut dengan Arcane Tribulans. Banyak yang lebih suka tinggal di tahap Arcane Void daripada menghadapi Arcane Tribulans yang menakutkan. Seperti bagaimana Dao Master Blue Dream bertahan di puncak Arcane Void untuk waktu yang lama dan masih belum melangkah ke tahap Arcane Tribulan. Begitu Anda memasuki Arcane Tribulan, itu seperti menghadapi 9 situasi hidup atau mati. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti ini. Sebagian besar pembudidaya Arcane Tribulan menghabiskan ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk perlahan melewati masing-masing. Mereka tidak cukup percaya diri untuk melewati 9 sekaligus. Kapanpun mereka merasa itu menjadi buruk, mereka akan menghentikannya dengan paksa dan tidak mencari keberuntungan di dalam Arcane Tribulan. Arcane Tribulan adalah bencana tapi juga keberuntungan. Jika seseorang melewati 3 berturut-turut, jiwa asal mereka akan berlipat ganda. Mereka yang bisa melewati 6 kali berturut-turut akan melihat jiwa asal mereka berukuran 3 kali lipat. Mereka yang melewati ke-9 berturut-turut akan memiliki jiwa asal mereka meningkat beberapa kali lipat. Mengenai seberapa banyak, tidak ada yang tahu, karena hanya 2 orang yang pernah berhasil melakukannya, dan keduanya menjadi Grand Empirins di kemudian hari. Jika mereka tidak membocorkannya, tidak akan ada yang tahu. Namun, ini mengungkapkan betapa berbahayanya itu. Rumor mengatakan bahwa kedua Grand Empirins ini terluka parah setelah melewati ke-9 Arcane Tribulans dan pergi ke budidaya pintu tertutup untuk waktu yang lama. Jika pembudidaya biasa bisa melewati 6 Arcane Tribulans berturut-turut, mereka akan menjadi sangat kuat pada tahap awal Void Tribulan. Mengabaikan harta, mereka bisa bertarung melawan Void Tribulan dan tidak kalah. Namun, sangat jarang orang mendapatkan peruntungan ini. Untuk melewatinya 9 kali berturut-turut dan melewatinya 9 kali selama ribuan tahun benar-benar berbeda. Arcane Tribulans sangat aneh. Orang luar tidak bisa membantu, itu semua tergantung pada diri sendiri. Duking telah melewati beberapa Arcane Tribulans, tapi dia melewatinya secara terpisah, dengan masing-masing menjadi semakin sulit. Sepertinya dia akan terjebak seumur hidupnya. Namun, itu bukannya tanpa harapan. Bagaimanapun, dia masih punya sejumlah waktu untuk bersiap. Memang tidak banyak, tapi itu jauh lebih baik daripada membahas semuanya sekaligus. Namun, di kemudian hari, semakin menjadi ujian hidup dan mati, dan akhirnya menjadi mimpi buruk bagi orang-orang. Begitu Anda memasuki tahap Arcane Tribulan, bahkan jika Anda tidak ingin melewatinya, mereka akan tetap datang. Itu menjadi tanda kematian. Di benua astral abadi, seseorang telah menghitung kemungkinannya, dan meskipun belum pasti, Arcane Tribulan pertama memiliki 10% kemungkinan kematian. Jumlah ini akan meningkat hingga Arcane Tribulan ke-9, di mana ada kemungkinan kematian sebesar 90%. Berdasarkan ini, melewati 9 Arcane Tribulans sekaligus tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga sejumlah keberuntungan. Wang Lin berdiri di kedalaman gedung kalajengking, dan dia tenang. Dia melangkah maju dan menghilang dari dalam kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ekor kalajengking.
Rambut putih kepalanya berkibar seolah-olah dia akan terbang bersama angin. Dia berdiri di sana, menunggu kedatangan Arcane Tribulans. Arcane Tribulan, bagaimana itu akan tiba? Saya menantikannya, mata Wang Lin berbinar. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Arcane Tribulan. Siklusnya yang dibudidayakan semakin cepat dan semakin cepat sampai tubuhnya mengeluarkan aura Arcane Void puncaknya. Aura ini berkumpul di tubuhnya hingga meletus seperti badai dan melesat ke langit. Aura ini sepertinya menyatu dengan langit dan membentuk badai yang mengejutkan. Saat badai muncul, itu membentuk tekanan tak terlihat dan menyapu dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Itu langsung menempuh ratusan kilometer dan terus menyebar. Dalam jarak ratusan kilometer ini, semua makhluk hidup harus mundur dari tekanan, dan mereka tidak diizinkan untuk mengambil setengah langkah ke dalam. Ini adalah seorang Arcane Tribulan. Begitu seorang pembudidaya memutuskan untuk melalui Arcane Tribulan, tidak ada yang bisa membantu. Tekanan terus menyebar, lebarnya mencapai ribuan kilometer. Perlahan-lahan mendekati selusin pembudidaya benua setan hijau yang datang untuk melihat kebangkitan kalajengking setan hijau. Ekspresi para pembudidaya ini berubah satu persatu. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan indera ilahi mereka untuk mengetahui bahwa ini berarti bahwa seseorang sedang mengalami Arcane Tribulan. Kesengsaraan misterius. Ini, bagaimana tekanan dari Arcane Tribulan bisa muncul di sini? Petik 2. Mungkinkah level kultivasi Lord Green Devil turun setelah dibangkitkan dan dia sekarang harus melalui Arcane Tribulans untuk pulih? Tuan Iblis Hijau secara pribadi ditekan oleh leluhur surgawi, yang berarti tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, dia ditekan terlalu lama dan mungkin tingkat kultivasinya benar-benar turun banyak. Lebih dari selusin pembudidaya dari benua setan hijau semuanya memiliki pikiran mereka sendiri dan mundur dari tekanan. Mereka melihat ke arah kuil, tetapi indera ilahi mereka tidak bisa terlalu jauh menekan, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Saat tekanan menyebar ribuan kilometer, di tengahnya, Wang Lin berdiri di ekor kuil kalajengking dan menatap ke langit. Dia melihat kepingan salju tiba-tiba muncul di langit. Kepingan salju ini berwarna putih. Segera, mereka menutupi langit, membentuk tirai yang mengelilingi daerah itu. Salju, Wang Lin menoleh. Semakin banyak salju muncul hingga memenuhi seluruh dunia dan menjadi satu-satunya benda yang mengambang di langit dalam jarak ribuan kilometer. Saat jatuh, aura dingin menyebar dan sejumlah besar salju menutupi tanah. Saat salju muncul, lebih dari selusin pembudidaya dari benua setan hijau merasakan dinginnya. Mereka melihat kepingan salju mengambang di dalamnya. Arcane Tribulan pertamanya adalah salju. Ini jarang. Ada total 9 Arcane Tribulans. 3 yang pertama adalah eksternal, lalu 3 berikutnya adalah internal, dan 3 yang terakhir adalah jiwa. Petik 2. Mari kita lihat bagaimana Lord Green Devil akan melewati salju ini Arcane Tribulan. Wang Lin memandang salju dengan ekspresi tenang. Dia tidak segera bertindak tetapi menyaksikan saat salju turun. Salju menjadi semakin lebat, dan semakin dingin di sini. Tidak lama kemudian, salju tiba-tiba berkumpul seolah-olah waktu telah membeku. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berubah menjadi bilah salju yang tajam, dan mereka bergegas menuju Wang Lin dari segala arah. Mereka langsung mendekat. Apakah ini Arcane Tribulan yang pertama? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ada kekecewaan di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai pada salju yang datang. Dengan gelombang ini, 5 elemen tubuh aslinya bergerak. Bayangan yang tumpang tindih muncul saat keluar dari tubuh Wang Lin. Saat tubuh sejati 5 elemen berjalan keluar, Wang Lin duduk di ekor kalajengking besar. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Kendi ini berasal dari kota Fana di benua Banteng Surgawi.
Dia membawa kendi ke samping mulutnya dan meminum seteguk besar. Sosoknya mengungkapkan rasa suram saat dia duduk di sana dengan rambut putih menggantung. Penampilannya mengungkapkan sedikit kemiripan dengan pria paruh-baya berjubah hitam yang sedang duduk di patung yang rusak jauh dari benua astral abadi. Kesepian, suram, dan acuh tak acuh. Tubuh sejati 5 elemen berjalan keluar dan melepaskan lautan api yang mengerikan. Lautan api berubah menjadi 99 naga api yang bergegas keluar dan bertabrakan dengan kepingan salju yang tak ada habisnya. Saat ini, gemuruh menggelegar bergema. Meskipun kepingan salju itu tajam dan dingin, itu bukan apa-apa sebelum tubuh asli elemen api Wang Lin. Sejumlah besar gas putih muncul saat kepingan salju mencair, dan dalam sekejap mata, itu memenuhi area tersebut. 99 naga api berkumpul menjadi satu naga api saat semua salju mencair. Itu berisi panas dan api yang hebat saat terbang ke langit. Itu seperti pedang tajam yang menembus langit dan membakar langit. Saat terbakar, arcane tribulan pertama runtuh secara langsung. Wang Lin menyesap anggur dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam, terlalu lemah. Langit tiba-tiba bergetar dan bergetar hebat. Angin kencang menderu dan 9 badai yang mengejutkan muncul di langit. 9 badai ini merupakan 9 tornado yang menyapu langit, menyebabkan lautan api menyebar dan menipis hingga hanya tersisa 9 badai. Sebuah kekuatan yang sangat kuat datang dari 9 tornado ini, dan deru angin menjadi satu-satunya suara di dunia. Deru angin ini bergema saat 9 tornado bergegas menuju Wang Lin. Mereka mengandung kekuatan robek yang kuat seolah-olah mereka ingin merobek tubuhnya. Dalam sekejap, tornado pertama tiba-tiba mendekat. Tubuh sejati 5 elemen tidak bergerak, hanya dengan dingin berdiri di belakang Wang Lin. Itu menyaksikan tornado mendekat dan menyelimuti tubuh Wang Lin. Angin menyelimuti Wang Lin dan berputar seperti orang gila. Sejumlah besar kekuatan membungkusnya saat raungan menggelegar bergema. Namun, Wang Lin masih duduk di ekor kalajengking sambil minum anggur saat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya tetap sama. Dia terus minum anggur sebagai yang kedua, ketiga, keempat. Hingga ke-9 tornado berkumpul menjadi satu tornado raksasa yang terhubung dengan langit di sekitarnya. Baru pada saat inilah Wang Lin mengangkat kepalanya. Masih terlalu lemah. Episode ke-19, dengan judul Mari kita lihat apa lagi yang tersisa dari kesengsaraan misterius. Langsung ke dalam alurnya, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melewati arcane tribulans mereka, tetapi salju tidak dapat menembus tubuh aslinya dan angin ini tidak dapat menembus kekuatan fisiknya. Bahkan jika angin ini berlanjut selama ratusan tahun, itu tidak akan dapat menghancurkan tubuhnya saat ini. Tubuhnya tidak sama dengan sebelumnya. Setelah peningkatan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berjubah hijau, tubuhnya sangat kuat dan tangguh. Ketangguhan dan kekuatan semacam ini tidak bisa terpengaruh oleh angin sama sekali. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih tornado di sekitar tubuhnya. Dia dengan santai merobeknya. Gemuruh bergema, dan di bawah kekuatan robek Wang Lin, lapisan tornado runtuh dari lapisan pertama langsung ke lapisan ke-9. Ke-9 tornado itu meledak dan menghilang. Angin berhamburan. Wang Lin terus duduk di sana, minum anggur. Tubuh sejati 5 elemen berdiri di belakangnya, dengan dingin memandang ke langit. Langit gelap seperti wajah yang suram. Segera, awan kesusahan memenuhi langit. Gemuruh bergemuruh memenuhi awan saat petir bergerak melintasi langit, menerangi bumi di bawah. Para pembudidaya benua iblis hijau yang jauhnya ribuan kilometer telah menyaksikan selesainya kesusahan salju dan angin. Mereka benar-benar diam sekarang. Suara guntur menjadi lebih intens, dan bahkan lebih banyak awan kesusahan muncul, menutupi langit. Mereka menekan dan bahkan lebih banyak petir bergerak ke dalam.
Awan mengungkapkan rasa kegilaan dan kekerasan. Namun, semua ini tidak menggerakkan Wang Lin. Dia dengan tenang meminum anggur dan melihat ke awan dan guntur di langit. Dia tiba-tiba tertawa. Guntur. Wang Lin melihat ke awan dan guntur di langit lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan menyesap anggur. Saat dia menggelengkan kepalanya, suara gemuruh datang dari awan di langit. Saat awan bergerak, petir yang terhubung ke langit turun ke Wang Lin. Guntur ini mengandung kekuatan yang mengejutkan dan mendekat dalam sekejap mata untuk membunuh Wang Lin. Apakah kamu berani? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya melampaui suara guntur dan menekan gemuruh-gemuruh dari awan kesusahan. Keinginan guntur meletus dari tubuh Wang Lin. Ini adalah kehendak penguasa guntur. Guntur yang akan turun tiba-tiba bergetar dan mundur ketika berada 1000 kaki dari Wang Lin, seolah-olah ketakutan. Tidak hanya tidak menyerang Wang Lin, itu benar-benar menyerang awan kesusahan. Sejak esensi guntur saya mencapai penyelesaian, hanya saya yang bisa menjatuhkan guntur pada orang lain. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih ke awan. Awan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah mereka tidak tahan tekanan. Semua guntur di dalam terbang menuju Wang Lin. Guntur tak berujung berkumpul di depan tangan kiri Wang Lin dan membentuk bola guntur. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan bola guntur terbang ke langit dan bertabrakan dengan awan kesusahan. Gemuruh menggelegar mengguncang dunia dan awan yang mengganggu runtuh tanpa ada perlawanan. Kegelapan yang menutupi dunia langsung menghilang. Arcane Tribulan ketiga runtuh. Ribuan kilometer jauhnya, lebih dari selusin pembudidaya benua iblis hijau tidak dapat melihat Wang Lin, tetapi mereka bisa merasakan betapa mudahnya ketiga Arcane Tribulans dilewati. Itu sangat sederhana di luar keyakinan. Kekuatan ketiga Arcane Tribulans ini biasa saja, dan setiap kultivator yang memiliki keberanian bisa melewatinya. Namun, melakukan hal itu masih akan memakan waktu, dan seseorang harus menghabiskan banyak energi untuk melewati 3 Arcane Tribulans berturut-turut untuk mendapatkan hadiah dari jiwa asal mereka yang berlipat ganda. Namun, itu terlalu jarang bagi seseorang untuk melewatinya dengan mudah. Itu pasti Tuan Setan Hijau. Jika tidak mungkin orang lain melakukan ini. Petik 2. Dengan level kultivasi Lord Green Devil, dia sudah mengalami Arcane Tribulans. Karena itulah dia bisa sangat santai saat menghadapi mereka lagi sekarang. Petik 2. Para pembudidaya benua iblis hijau mengungkapkan rasa hormat. Mereka melihat ke area yang tercakup dalam tekanan Arcane Tribulan, menunggu Lord Green Devil untuk keluar. Wang Lin masih duduk di ekor kalajengking dan menatap langit. 3 Arcane Tribulans terakhir mengecewakannya. Dia sekarang menunggu kedatangan Arcane Tribulan keempat dan ingin melihat apakah yang ini akan bersinar. Wang Lin menggunakan ketenangannya untuk menyaksikan keindahan Arcane Tribulans. Arcane Tribulan macam apa yang akan menjadi yang keempat? Wang Lin menyesap anggur. Tepat pada saat ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang tenang. Riak ini menyebar dan segera menutupi langit. Kemudian tekanan menyebar dan menyelimuti area tersebut. Sebuah drum raksasa berukuran 10.000 kaki turun dari langit. Kedua sisi drum terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Tidak ada suara saat turun, tapi mengeluarkan aura kuno. Saat drum muncul, Wang Lin menoleh sambil memegang kendi anggur. Sedikit menarik, saat dia menggumamkan ini, ada kilatan cahaya di matanya. Pada saat yang sama, suara drum bergema seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bertabrakan dengannya. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang menabuh drum dari berbagai arah, menciptakan gelombang suara. Saat suara dari drum bergema, daging, darah, tulang, dan meridian Wang Lin semuanya bergetar. Ia merasakan dengan jelas bahwa suara beduk itu bukan berasal dari permukaan beduk, melainkan dari tubuhnya sendiri.
Ini menyebabkan cahaya di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Saat drum bergema, dia merasakan rasa gatal menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tidak bisa bergerak karena getaran dari drum. Saat suara drum bergema di seluruh tubuh Wang Lin, sejumlah besar kabut berkumpul untuk membentuk pedang kabut besar. Pedang ini tampak seperti ilusi, seolah-olah tidak ada, tapi saat itu muncul, itu melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh menyebar melalui pedang, dan saat pedang naik ke udara, niat membunuh menjadi lebih kuat. Kemudian pedang itu langsung menebas kepala Wang Lin. Pedang ini tidak memotong tubuh Wang Lin, maupun jiwa atau jiwanya. Itu akan memutuskan hubungan antara tubuhnya dan jiwanya yang asli. Setelah terputus, jiwa dan jiwa asalnya tidak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya lagi. Pedang ini mempengaruhi garis keturunan, sehingga jiwa dan tubuhnya menjadi seperti air dan api. Ini akan memaksa jiwa dan jiwa asal menjauh dari tubuh. Ini adalah yang pertama dari tribulan internal, kesengsaraan pemisahan. Drum adalah kuncinya. Saat itu muncul, itu menunjukkan bahwa 3 arcane tribulans internal akan dimulai. Tribulan ini sangat aneh, dan sejak zaman kuno, terlalu banyak pembudidaya yang mati karenanya. Begitu asal jiwa dan jiwa dipaksa keluar, tubuh akan runtuh karena suara drum. Jiwa dan jiwa asal kemudian akan menghilang ke suara drum. Pedang kabut itu diam, tapi niat membunuh melonjak seperti asap hitam saat menyerbu ke arah Wang Lin. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak pembudidaya telah jatuh ke pedang ini dan hubungan antara jiwa dan tubuh mereka terputus. Sekarang pedang ini muncul sekali lagi dan menebas Wang Lin. Wang Lin tidak tahu bahwa sebagian besar pembudidaya yang telah melewati 3 tribulan arcane internal telah mempersiapkan untuk waktu yang lama sebelum mereka berani mencobanya. Mereka semua mengalaminya satu persatu saat mereka dengan hati-hati mencari peluang kecil untuk bertahan hidup. Pada saat ini, suara drum membatasi tubuh Wang Lin, tetapi tidak dapat menghentikan detak jantung Wang Lin. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melawan arcane tribulan ini, tetapi dia memiliki metodenya sendiri. Detak jantungnya bertambah cepat dan bergema seperti guntur. Suara detak jantungnya mengimbangi suara drum, dan dia segera mendapatkan kembali kekuatannya untuk bergerak. Saat dia bisa bergerak lagi, pedang kabut itu mendekat. Wang Lin dengan tenang melepaskan kendi anggur di tangan kanannya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan yin blade yang seperti tulang tiba-tiba muncul. Bilahnya mengeluarkan aura dingin, seolah itu datang dari neraka yang dalam. Bagus. Ayo, Wang Lin tersenyum dan bahkan tidak bangun. Dia mengangkat yin blade dan menyapu pedang kabut yang masuk. Pedang dan bilahnya langsung bertabrakan, menyebabkan gemuruh menggelegar bergema. Pedang kabut itu bergetar hebat, lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dan itu roboh. Niat membunuh dari pedang sepertinya tidak mau mundur dan bergegas maju untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, niat membunuh yang jauh lebih kuat daripada niat membunuh dari pedang kabut meletus dari tubuh Wang Lin. Itu langsung melahap niat membunuh dari pedang kabut dan bergegas ke langit. Niat membunuh ini tampaknya memiliki semangat, karena runtuh dan mundur seolah-olah tidak berani menghadapi niat membunuh Wang Lin. Itu kemudian dengan cepat menghilang. Yang pertama dari 3 arcane tribulans internal runtuh. Saat niat membunuh tersebar, ketukan mengejutkan kedua datang dari drum di langit. Suara ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan menyebabkan gelombang suara menyebar. Itu seperti drum perang yang meluncurkan suara untuk menghancurkan dunia. Saat suara itu terdengar, tubuh Wang Lin berdiri untuk pertama kalinya. Tangan kirinya meraih kendi anggur yang telah dia lepaskan dan dia minum seteguk. Kemudian dia menyerbu ke langit, saya akan menghancurkan drum ini. Mari kita lihat apa lagi yang tersisa dari arcane tribulans.
Episode ke-20, dengan judul 3 Kesengsaraan Jiwa. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin melompat dari kuil kalajengking dan menyerbu drum di langit. Pedang Yin di tangannya mengeluarkan aura dingin. Aura dingin ini sepertinya bisa membekukan apapun dan seharusnya tidak dibiarkan ada. Suara drum bergema, dan saat itu bergema di tulang Wang Lin. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari riak yang diciptakan oleh drum. Setiap bayangan memakai baju besi merah seperti tentara surgawi darah. Ribuan dari mereka muncul, dan mereka menyerang Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat. Ini adalah yang kedua dari 3 tribulan Arcane internal, Blood Shadow Tribulan. Bayangan darah yang dibentuk oleh tribulan ini tidak lebih lemah dari pembudidaya Arcane Void dan tidak akan mati. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka bisa lahir dari riak sekali lagi. Siklus tak berujung ini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mengalami kesengsaraan ini. Yang terpenting, setiap kali salah satu bayangan mati, kekuatan mereka akan meningkat sedikit. Jika ditunda terlalu lama, mereka akan dapat menghapus pembudidaya yang melewati kesusahan. Biasanya, pembudidaya jarang menghadapi ketiga Arcane Tribulans internal ini secara berurutan. Kebanyakan orang akan keluar dengan paksa begitu mereka melewati Arcane Tribulan internal pertama. Kemudian, setelah mereka bersiap dengan cukup, mereka akan datang untuk mencoba Blood Shadow Tribulan. Bagian yang menakutkan dari tribulan ini adalah bahwa ia tidak dapat dihancurkan. Karena itu, tidak banyak yang bisa melewatinya. Wang Lin tidak tahu bagaimana orang lain melewati kesusahan bayangan darah, tetapi dia memiliki metodenya sendiri. Saat ribuan bayangan darah mendekat, Wang Lin melayang di langit dan cahaya keemasan yang mengerikan bersinar dari matanya. Di bawah cahaya keemasan ini, tatapan Wang Lin mengeluarkan kekuatan penindasan yang kuat. Ini berasal dari pecahan pedang yang telah dipadukan oleh lelaki tua berjubah hijau ke matanya. Bahkan jiwa kalajengking telah ditekan oleh tatapan ini, jadi tidak perlu membicarakan tentang bayangan darah. Tatapan Wang Lin menyapu langit. Semua bayangan darah yang terkena tatapan bergetar dan tidak lagi berani bergerak. Mereka mengungkapkan ketakutan dan merasa seolah-olah surga itu sendiri telah turun ke atas mereka. Tekanan tak terlihat membuat mereka merasa seperti mereka akan dihancurkan dengan kejam jika mereka mengambil bahkan setengah langkah ke depan. Setelah tatapannya menyapu mereka, suara dinginnya bergema. Skram. Suaranya tidak keras, tetapi ketika mendarat di tubuh ribuan bayangan darah, itu seperti kekuatan surga. Tubuh mereka gemetar dan tanpa sadar mundur. Itu adalah ilusi yang dibentuk oleh 3 Arcane Tribulans internal, jadi mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, tetapi merasakan ketakutan naluriah terhadap tatapan Wang Lin. Mereka mundur ribuan kaki dan menghilang kembali ke riak. Orang-orang menggunakan berbagai metode untuk melewati kesusahan ini, tetapi tidak pernah ada orang yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menakut-nakuti bayang-bayang darah ke titik di mana mereka bahkan tidak berani melangkah maju. Saat bayangan darah menghilang, Wang Lin bergegas ke langit menuju drum raksasa. Drum akan melepaskan ketukan ketiga. Namun, karena bisa terkena, Wang Lin mendekat dan mengangkat Yin Blade. Dia menebang drum raksasa itu. Dengan potongan ini, tubuh asli 5 elemen Wang Lin dan bayangan yang tumpang tindih muncul. Mereka mengangkat tangan kanan mereka dan pedang Yin muncul. 3 serangan mengikuti serangan Wang Lin. Saat Yin Blade milik Wang Lin memukul drum, ketukan ketiga terdengar. Namun, itu benar-benar tertutup oleh raungan pedang Yin dan gemuruh tabrakan, jadi itu tidak bisa didengar sama sekali. 3 bilah. Dari tubuh sejati 5 elemen Wang Lin mendarat di drum. Dari jauh, itu tampak seperti 4 bilah yang membelah surga telah menebang drum raksasa itu. Gemuruh tak berujung bergema saat retakan muncul di drum dan itu runtuh.
Drum itu tersebar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan badai yang dahsyat. Arcane Tribulan internal ketiga bahkan tidak muncul ketika Wang Lin menghancurkan akar dari 3 Arcane Tribulans internal. Setelah melewati 6 Arcane Tribulans, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius dan dia tidak lagi riang seperti sebelumnya. Ketiga Arcane Tribulans internal jauh lebih kuat dari 3 sebelumnya. Wang Lin harus menggunakan mata penekan dan pedang yin untuk ini. Menurut analisisnya, 3 tribulan terakhir akan jauh lebih kuat daripada 3 tribulan Arcane internal. Itu adalah celah yang menghalangi para pembudidaya untuk mencapai tahap Void Tribulan. Wang Lin mendarat di ekor kalajengking dan Yin Blade perlahan ditarik ke tangannya. Dia melihat ke langit dan menunggu 3 Arcane Tribulans terakhir tiba. Orang tua berjubah hijau tidak hanya memberi Wang Lin mata penindasan dan pedang yin, tetapi juga pembuluh darah langit yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi. Vena ini memungkinkan Wang Lin untuk memadukan energi surgawi dan energi kuno ke tingkat tertentu. Untai rambut itu mengandung energi surgawi yang padat dan bisa menjadi garis keturunan surgawi Wang Lin. Meskipun rambut ini tidak dapat dengan sempurna membuat energi surgawi dan energi kuno Wang Lin menyatu, ia memiliki pengaruh tertentu. Setidaknya energi langit yang sangat murni dapat mengalir melalui pembuluh darah yang dibentuk oleh sehelai rambut ini. Energi surgawi ini akan memungkinkan Wang Lin menggunakan harta karun yang membuatnya hampir tak terlihat di dunia gua. Harta ini dapat mengancam para pembudidaya Void Tribulan tahap awal yang sebenarnya. Pada saat ini, Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat ke langit, dan dia tetap tidak bergerak. Langit menjadi gelap dan awan berserakan, tapi sesaat kemudian, cahaya hantu datang dari langit. Cahaya hantu ini mengandung perasaan aneh, dan segera berkumpul untuk membentuk segel raksasa. Segel ini tampak seperti wajah hantu, tapi memancarkan aura hukum dunia. Seolah-olah keberadaannya adalah bagian dari bagaimana dunia berfungsi. Murid Wang Lin menyusut saat dia menatap segel itu. Ketika segel itu muncul, itu memberinya rasa krisis yang membayang, tetapi dia tidak tahu bagaimana krisis ini akan terungkap dengan sendirinya. Ini adalah tribulan ke-7, Wang Lin mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia akan melambaikan tangannya untuk membubarkan tribulan ini, tapi ekspresinya berubah. Dia merasakan ada yang salah dengan jiwa asalnya. Jiwa asalnya awalnya sangat kuat dan duduk di dalam tubuhnya, tetapi pada saat ini, itu menunjukkan tanda-tanda layu. Dalam satu nafas waktu, jiwa asalnya telah layu dengan cepat. Pada kecepatan ini, hanya perlu 7 napas agar jiwa asal Wang Lin menghilang dan dia mati. Perubahan mendadak ini mengguncang hati Wang Lin, dan untuk pertama kalinya, dia sangat memahami teror dari Arcane Tribulans. Jika dia ingin menunda layu jiwa asalnya, dia harus melahap sejumlah besar kekuatan dunia. Waktu sangat penting saat mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulut untuk menarik napas. Kekuatan dunia di sekitarnya bergerak, tetapi dia tidak bisa melahapnya. Daerah sekitarnya diselimuti oleh kekuatan misterius dari Arcane Tribulan. Orang lain tidak bisa masuk, dan bahkan kekuatan dunia tidak bisa masuk. Nafas kedua tiba dan jiwa asal Wang Lin layu lebih cepat. Sungguh tribulan ke-7 yang baik. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerang segel di langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan saat dia mendekat. Dengan pukulan ini, bayangan Dao kuno muncul di belakang Wang Lin dan juga melakukan pukulan. Namun, pukulan ini menembus segel dan tidak merusaknya sama sekali. Segel itu sepertinya hanya ilusi, itu bisa dilihat tapi tidak disentuh. Dengan pukulan ini, nafas ketiga tiba dan jiwa asal Wang Lin layu sekali lagi. Itu sudah layu hingga hampir setengah dari ukuran aslinya. Ekspresi Wang Lin segera menjadi suram. Tribulan ke-7 ini adalah yang pertama dari 3 tribulan jiwa.
Tribulan ini disebut kesengsaraan 10 nafas jiwa layu. Banyak pembudidaya telah mati untuk kesusahan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa asal mereka layu setelah 7 napas, menyebabkan kematian mereka. Tribulan ini sangat aneh karena membunuh secara diam-diam, yang juga membuatnya sangat menakutkan. Segel di langit adalah kuncinya, tapi tidak bisa dihancurkan. Itu akan tetap di sana sampai pembudidaya mati, lalu akan menghilang. Wang Lin menatap segel di langit dan pikiran melintas di benaknya. Aku meremehkan arcane tribulan ini sangat menarik, itu melemahkan jiwa asalku, dan semua kekuatan dunia telah disegel, jadi aku tidak dapat menyerapnya untuk diisi kembali, ini adalah satu-satunya cara. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bisa menyerap kekuatan dunia di dalam area tersebut, tetapi ada kekuatan lain yang sangat murni di dunia ini. Itu adalah jiwa kalajengking. Tanpa ragu, Wang Lin bergerak saat nafas keempat tiba. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke pelipis kalajengking. Kuil kalajengking bergetar. Tangan Wang Lin sepertinya mengandung kekuatan isap yang kuat, dan jeritan yang menyedihkan datang dari kuil. Ketika nafas kelima tiba, kabut jiwa tersebar dari kuil dan bergegas menuju tangan Wang Lin. Itu berubah menjadi kekuatan dunia dan diserap ke dalam tubuhnya. Jiwa kalajengking telah dipotong menjadi 6 bagian oleh Wang Lin. Dia telah menyerap 4 dari mereka untuk mencapai tahap Arcane Void, sedangkan 2 bagian terakhir bersembunyi di dalam kuil kalajengking. Biasanya, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya, tetapi seiring dengan peningkatan level kultivasi dan setelah menyerap 4 keping sebelumnya, dia memiliki koneksi dengan kalajengking. Dengan koneksi ini, dia dengan mudah menemukan 2 bagian jiwa kalajengking yang tersisa dan menariknya keluar. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.